Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini perkenalkan nama saya Crescentia Amelia Juliana dengan NIM 3101111. Saya akan kembali menjelaskan resume pertemuan ke-13 dengan tema besar Gereja Katolik dan Isu Sosial di Indonesia. Nah, Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam terang Injil dan ajaran sosial gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang bersuara bagi yang lemah dan tertindas, serta menjadi agen transformasi sosial yang mewartakan harapan, keadilan, dan damai sejahtera. Nah, yang kedua yaitu dasar keterlibatan sosial gereja. Ada dua. Yang pertama, ajaran Yesus Kristus, yaitu Yesus berpihak kepada orang miskin, sakit, dan tertindas, terdapat dalam Lukas bab 4 ayat 18. Gereja melanjutkan karya penyelamatan Kristus dalam sejarah melalui pelayanan kasih kepada sesama. Yang kedua, ajaran sosial gereja. ASG menekankan nilai-nilai seperti martabat manusia, solidaritas, dan subsidiaritas, bonum comune atau kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah isu-isu sosial di Indonesia dan tanggapan Gereja Katolik. Yang pertama, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Gereja hadir melalui karatis dan pelayanan sosial seperti rumah singgah, pengobatan gratis, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Gereja juga mendampingi petani, buruh, dan masyarakat yang terpinggirkan. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Dalam semangat ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus, gereja di Indonesia mengembangkan pastoral ekologi, kegiatan nyata, reboisasi, pertanian organik, pengelolaan sampah, dan edukasi ekologi di sekolah-sekolah Katolik. Yang ketiga, korupsi dan ketidakadilan. Gereja secara profetis menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural. Umat Katolik didorong terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan dengan integritas dan etika Katolik. Yang keempat, intoleransi dan radikalisme. Gereja aktif dalam dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan umat beragama, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, dan tokoh lintas iman, mengembangkan pendidikan toleransi dan multikulturalisme di sekolah-sekolah Katolik. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan dan anak muda. Gereja Katolik memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan, terutama untuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Melalui OMK, gereja mendampingi generasi muda agar menjadi agen perubahan sosial. Poin selanjutnya yaitu tentang tantangan keterlibatan sosial gereja. Tentunya pasti ada tantangan yang dihadapi gereja, yaitu stigmatisasi agama minoritas di beberapa wilayah, politik identitas yang mengancam persatuan, kurangnya formasi sosial politik bagi umat Katolik awam, ketergantungan pada kegiatan karitatif tanpa transformasi struktural. Nah, selanjutnya itu adalah peran strategis umat Katolik. Gereja tidak hanya dijalankan oleh para imam dan religius, tetapi oleh seluruh umat. Umat awam Katolik memiliki peran penting menjadi saksi Kristus di dunia kerja dan publik, terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintahan, mendampingi kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah gereja yang peduli dan proaktif. Gereja Katolik di Indonesia dipanggil untuk tidak tinggal di Menara Gading, tetapi terjun ke tengah kehidupan nyata umat dan masyarakat. Dalam semangat Injil dan Pancasila, gereja harus mewujudkan visinya sebagai gereja yang solidar, partisipasi, dan transformatif, hadir untuk menyembuhkan luka sosial, mewartakan harapan, dan menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi bangsa. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.